Shalom adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di ibadah Minggu edisi 11 April 2021. Bagaimana kabarnya semua? Ya, puji Tuhan ya, semua kabar baik. Nah, hari ini kita bersuka cita karena kita bisa kembali beribadah walaupun secara online, dan kita juga bersuka cita karena minggu lalu kita merayakan sukacita Paskah, di mana Tuhan Yesus yang mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Untuk itu, mari adik-adik remaja semua bangkit berdiri, kita merasakan sukacita dengan menyanyikan pujian Sukacita Surga. Semua bertepuk tangan ya. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sorga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita sorga nyata penuhiku. Kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah remaja pada saat ini adalah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Adik-adik remaja silakan duduk. Pada bulannya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Itu terdapat dalam Yohanes pasalnya yang pertama. Firman itu telah menjadi manusia dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita menyanyikan pujian Firman jadi manusia. Jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih,
Terima kasih buat hari ini Tuhan, terima kasih buat ibadah ini dan melandasi ibadah kami hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat mendengarkannya dengan baik Tuhan. Dan berkati juga Kak Devi yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar dapat memberitakan firman-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu dengan seturut kehendak-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik remaja. Masih ada sukacita? Pastinya kita masih merasakan sukacita karena kita masih berada dalam suasana sukacita akan kebangkitan Yesus Kristus. Pembacaan kita hari ini terambil dari Matius 28 ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Matius 28 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15. Firman Tuhan, dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini mau menceritakan bagaimana peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang langsung disaksikan oleh para penjaga yang diutus oleh Pilatus pada saat itu untuk menjaga kubur Yesus. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kubur Tuhan Yesus sudah kosong. Kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Bahkan mereka mendengar sendiri bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi setelah mereka mendengarkan itu, mereka pergi menyampaikan kepada para imam-imam yang ada di mahkamah agama bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Apa yang dilakukan mahkamah agama? Mahkamah agama meminta para penjaga-penjaga ini untuk menyebarkan berita palsu kepada semua orang bahwa Tuhan tidak bangkit tetapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Adik-adik remaja, ada dua kebohongan yang dilakukan atau dosa yang dilakukan oleh para imam. Yang pertama, melakukan penyogokan atau penyuapan kepada para penjaga. Yang kedua, menyebarkan berita palsu, dusta. Nah, kalau kita di zaman-zaman milenial sekarang kita sebut dengan berita hoax. Berita palsu. Nah, adik-adik, kesalahan yang mereka lakukan ini sangat besar dan sangat tidak disenangi oleh Allah. Kebohongan, dusta, bahkan penyuapan. Namun satu hal yang kita harus ketahui, berita dusta atau berita bohong ini tidak bisa menutupi fakta kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak bisa membungkam kita untuk memberitakan kebenaran bahwa Tuhan itu benar-benar bangkit. Fakta kebangkitan Yesus tidak dapat disangkal-sangkal. Ada buktinya. Yang pertama, kubur Tuhan Yesus sudah kosong. Kebetulan di belakang saya masih ada nuansa-nuansa Paskah. Kubur Tuhan Yesus yang sudah terbuka juga dengan cahaya-cahayanya. Ini tidak dapat kita sangkal. Itu adalah bukti nyata bahwa kubur Tuhan Yesus telah terbuka dan sudah kosong. Yang kedua, pernyataan malaikat bahwa Yesus sudah bangkit.
pernyataan malaikat bahwa Yesus sudah bangkit. Malaikat yang terlebih dahulu menyampaikan itu kepada Maria dan itu didengar oleh para penjaga-penjaga pada saat itu. Yang ketiga, penampakan diri Tuhan Yesus berulang kali terhadap murid-muridnya. Ada bukti, jadi ini bukan berita bohong. Ini adalah benar-benar fakta. Berita benar-benar terjadi. Dan yang patut kita benarkan ini adalah karena dia ada di firman Allah sendiri. Firman Allah sendiri yang mengatakan bahwa dia akan mati dan bangkit di hari yang ketiga. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, ada pepatah mengatakan memang lidah tidak bertulang. Sangat mudah memang bagi kita manusia untuk memutarbalikkan fakta sekalipun itu melanggar hati nurani dan kebenaran Tuhan. Namun hari ini saya dan adik-adik, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa sebagai anak-anak yang telah mengalami kuasa kebangkitan Yesus, hendaknya hanya kebenaran saja yang diberitakan, bukan kebohongan maupun dusta. Kristus telah bangkit. Dusta mahkamah agama tidak dapat menutupi fakta kebangkitannya. Kebangkitan Yesus tidak dapat disembunyikan. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, tugas kita sekarang ialah menyampaikan kebenaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini, menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini kepada semua orang. Bahwa Yesus sudah benar-benar bangkit dan menjadi pemenang atas maut. Ada banyak rintangan yang akan kita hadapi, yang akan kita jalani ketika kita memberitakan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi yakinlah bahwa Roh Kudus Tuhan yang akan menyertai kita untuk menyatakan yang sebenarnya. Untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan bahwa dia benar-benar telah bangkit untuk kita semua. Kebangkitan Yesus adalah bukti kemahakuasaannya. Demikianlah firman Tuhan. Selamat memaknai dan selamat bersukacita atas kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adik remaja, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dusta mahkamah agama tidak dapat merintangi akan sukacita kebangkitan dari Tuhan Yesus. Dan kita akan juga memberikan ungkapan syukur sebagai tanda sukacita kita atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan mengangkat pujian, aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. Mari adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita satu di dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Kami masih merasakan sukacita atas kebangkitan-Mu ya Tuhan bagi kami umat-Mu manusia. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah menjadi penyelamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini untuk boleh bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang diperdengarkan kepada kami. Sebagai anak-anak Tuhan, kami sudah mengalami kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Dan ajarkan kami untuk memberitakan berita kebangkitan-Mu kepada semua orang. Bahwa Engkau telah bangkit mengalahkan maut. Engkau telah menjadi juru selamat dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Engkau berkati senantiasa, sehingga dapat kami pergunakan untuk menyebarluaskan pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami di Jemaat Masaleh, terkhususnya bagi anak-anak sekolah minggu kami. Dan biarlah ya Tuhan, tanda ungkapan syukur ini dapat berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami juga mendoakan ya Tuhan adik-adik remaja kami dalam masa remaja mereka maupun di dalam pendidikan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, ajarkan mereka untuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Menjadi anak yang setia dan taat serta takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan terkhususnya Tuhan, ajar anak-anak kami ini untuk terus berpengharapan di dalam meraih cita-cita mereka. Kami juga mendoakan ya Tuhan buat Bapak Ibu guru sekolah minggu dalam menjalani tugas dan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanannya. Ya Tuhan, Engkau yang akan senantiasa memberkati dan terus memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami selalu dimampukan untuk mengemban pelayanan kami Tuhan, pekerjaan kami dengan penuh sukacita. Sehingga dari tengah-tengah kesemuanya itu Tuhan, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga ya Tuhan mendoakan bangsa dan negara kami. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu di tengah bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami dari wabah COVID-19 maupun dari berbagai bencana. Pun bangsa dan pun para pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok Tuhan, beri hikmat bagi mereka Tuhan. Sehingga mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau berkati ibadah kami saat ini Tuhan. Biarlah ibadah kami ini boleh menjadi persembahan yang indah bagi-Mu Tuhan dan dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kehidupan kami selanjutnya pun kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam setiap langkah kehidupan kami percayakan tangan kami Tuhan, Engkau tuntun langkah kaki kami Tuhan, Engkau bimbing sehingga kami terus berada di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang mati tetapi tidak mati untuk selama-lamanya, tetapi Allah yang bangkit dan mengalahkan maut. Dalam Dia ada hidup dan kita percaya ada kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Mari adik-adik remaja bangkit berdiri, kita mengangkat pujian sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan sukacita memberitakan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus telah bangkit dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ya, adik-adik remaja, demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu dari Kakak Devi dan Kakak Isa. Kita berdoa semoga COVID ini segera berlalu ya. Dan dalam waktu dekat kita berharap, dalam waktu dekat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja bersama-sama. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.